Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Viral berita hari ini sahabat, di mana Rocky Gerung ngamuk terhadap Pak Prabowo. Dia tidak menerima adanya Turmul yang dinaikkan jabatannya yang menjadi KSP, yaitu Mr. Q. Luar biasa, Pak Rocky Gerung ini sudah mulai mempertanyakan kredibilitasnya Pak Prabowo dalam menentukan para pembantunya. Ini dilansir dari tribuntimur.com. Saya coba baca beritanya. Kenapa Rocky Gerung kritik keras Presiden Prabowo gara-gara tunjuk M. Kodari KSP? Dia menyinggung-singgung periode 3 periode ya. Jadi kita tahu bahwa memang M. Kodari ini dulu pernah bicara soal 3 periode dan mau memasangkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sehingga inilah yang membuat Rocky Gerung sepertinya tidak menerima kenyataan ini. Tapi buat saya itu hanya alasan Rocky Gerung. Intinya bahwa ekspektasi mereka tentang adanya reshuffle kabinet kali ini jilid kedua ya, atau ketiga ya, itu harapannya sebenarnya orang-orang yang dekat dengan Jokowi dibuang dari kabinet. Ini malah Pak Prabowo melantik M. Kodari. Dan Erick Thohir pun pernah dia teriakkan agar dikeluarkan dari kabinet. Ya malah dipindahkan lagi menjadi Menpora. Itu kalau saya yang membuat Rocky Gerung kepanasan. Tapi ini kita baca dulu beritanya ya. Tribuntimur.com Jakarta. Pengamat politik sekaligus mantan dosen filsafat Universitas Indonesia UI Rocky Gerung menyoroti keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menunjuk Kodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI atau KSP. Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3, M. Kodari resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu 17/9/2025. Inilah yang membuat Rocky Gerung ini ngamuk sahabat. Kodari menggantikan Letjen Purnawirawan TNI AM Putranto dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala KSP. Jadi memang sebelumnya kan Kodari ini menjabat sebagai Wakil Kepala KSP. Heran juga saya, kenapa Rocky Gerung baru bicara soal Kodari ketika diangkat sebagai koordinator. Padahal sebelumnya kan sudah menjadi wakil di sana, tidak pernah dia komentari. Nah, apa yang menjadi titik tolak daripada kritik Rocky Gerung ini? Ini saya baca beritanya. Kritik yang disampaikan Rocky Gerung dapat diuraikan menjadi beberapa poin utama. Jadi yang pertama itu jejak rekam anti demokrasi. Jadi menurutnya Kodari itu dinilai memiliki gagasan yang merusak demokrasi karena secara aktif menyuarakan ide perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode dan memasangkan Jokowi Prabowo pada pemilu 2024. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa M. Kodari memang pernah menyampaikan hal tersebut. Itulah yang membuat dia kebakaran jenggot. Sinyal buruk dari Presiden dengan mengangkat Kodari, Prabowo seolah-olah menyetujui dan melegitimasi gagasan 3 periode. Bayangkan jauhnya cara berpikirnya ini Rocky Gerung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Prabowo sendiri mungkin memiliki niat serupa di masa depan. Jadi ada ketakutan Pak Prabowo ini juga berpikir akan 3 periode yang akan datang. Padahal kalau menurut saya itu hanya asumsi dari Rocky Gerung. Kenapa? Karena konstitusi juga tidak menginginkan itu, bahwa presiden 3 periode. Jadi seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu diungkapkan. Sekalipun kita tahu ya bahwa pasti memang mereka semua ini sakit hati. Pertama berharap Gatot Nurmantio menjadi Menko Polkam. Kemudian yang kedua berharap orang-orang yang selama ini menjadi lawan Prabowo di Pilpres itu ditarik masuk dan melempar orang-orang Pak Jokowi. Kan itu yang menjadi target daripada Rocky Gerung. Nah, ini saya lanjut. Prabowo dianggap tidak peka. Keputusan ini dianggap sebagai bukti bahwa Prabowo tidak peka terhadap tuntutan reformasi dan suara anak muda yang menginginkan kabinet diisi oleh tokoh-tokoh pro-demokrasi. Ya bilang saja bahwa Anda tidak menginginkan orang-orang Pak Jokowi yang dekat dengan Pak Jokowi diangkat oleh Prabowo, karena memang target Rocky Gerung ini adalah bagaimana memisahkan koalisi Prabowo dan Jokowi supaya dia bisa memasukkan orang-orangnya.
Rocky menyebut Kodari memiliki pola pikir konservatif yang diartikan sebagai keinginan untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo dan mengabaikan konstitusi demi kepentingan politik. Padahal itu kan wacana. Yang namanya wacana bebas saja. Apa bedanya dengan Rocky Gerung kalau dia bicara? Kalau dia melempar wacana? Yang kadang-kadang itu juga saya kira di luar daripada konstitusi yang ada. Sehingga kalau dia bicara soal etis, ya dia lebih cacat etis lagi sebenarnya. Karena tidak mungkin orang itu dihalangi untuk mengeluarkan gagasannya. Bahwa kemudian itu tepat atau tidak, itu kan nanti diuji. Dan ternyata kan memang 3 periode itu tidak bisa, bosku. Jadi lagi-lagi, sekali lagi ini hanya asumsi belaka daripada Profesor Rocky Gerung ini. Ya, lagi-lagi hanya karena persoalan itu tadi. Dia tidak menginginkan Prabowo merapat ke Jokowi, begitupun sebaliknya. Penunjukan ini dianggap sebagai cacat etis bagi pemerintahan Prabowo karena menempatkan figur dengan rekam jejak kontroversial pada posisi strategis yang mengatur agenda dan isu kepresidenan. Ya memang karena Pak Prabowo memang butuh orang yang selihai Pak Kodari ini, yang kira-kira mampu menyampaikan seluruh program-program positif yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa selama ini memang itu mandek di pemerintahan Pak Prabowo. Dan saya kira tidak ada yang sanksikan keahlian daripada Kodari kalau soal ngolah-ngolah informasi kan. Nah disinilah problemnya, karena memang ekspektasi mereka ini orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, kasihan disingkirkan oleh Prabowo. Tapi malah satu persatu dirangkul dan diperbaiki posisinya. Ini adalah ancaman bagi publik menurut Rocky Gerung. Rocky Gerung khawatir bahwa dengan posisi barunya Kodari akan kembali mengarahkan wacana kenegaraan ke ide-ide yang tidak demokratis. Nah bayangkan itu. Saya kira ini asumsi dari Rocky Gerung ya. Jadi memang betul-betul mereka semua ini sangat sakit hati dari hasil resapel ketiga kemarin itu. Karena ada beberapa kita lihat ya memang mereka mengendorse, terutama saya kira Refli Harun yang juga gengnya Rocky Gerung ya. Bayangkan berkali-kali dia up di media supaya si Gatot Nurmantio menjadi Menko Polhukam dan Listio Sigit itu diberhentikan dari Kapolri, malah tetap menjadi Kapolri sampai hari ini dan bahkan posisinya diperkuat oleh Presiden Prabowo. Ini kita lanjut ya. Kodari ini dikenal sebagai salah satu relawan dan loyalis Presiden Joko Widodo. Nah, memang. Jadi beliau ini adalah merupakan loyalis Pak Jokowi. Makanya inilah sebenarnya poin pentingnya yang membuat Rocky Gerung sangat sakit hati. Sebab mimpinya betul-betul musnah. Dia berharap tidak ada lagi orang-orang Pak Jokowi. Bahkan di mana-mana dia bicara bahwa nanti ini orang-orang yang dekat dengan Jokowi akan diberangus dari kabinet. Nah faktanya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi hari ini, sahabat. Jadi sekali lagi apa yang menjadi bahasan daripada Rocky Gerung ini dianggap saja sebagai angin lalu. Wajar sebagai orang yang kecewa ya. Dia mengkritisi Pak Prabowo seperti ini ya sah-sah saja. Apalagi ini kan era demokrasi, sahabat. Nah, tetapi harus kita lawan dengan narasi untuk meluruskan apa yang disampaikan ini, bahwa ini tidak benar. Bahwa kemudian kalau kamu kecewa, kecewa saja. Dan itu wajar, karena Erick Thohir juga masih dipakai bahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.